Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023. Kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu Percayalah maka engkau dikuatkan. Tapi sebelum bersama kita merenungkannya, mari kita bersama meminta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, supaya kita dimampukan untuk merenungkannya. Mari kita bersama berdoa. Dengan segala syukur kami datang kepadamu Tuhan. Dengan segala kerinduan kami bersiap untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, kuatkanlah kami, dan mampukanlah kami untuk kami bisa menerima sabda-Mu yang kudus, dan kami pun mau untuk mewujudkannya dalam keseharian kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus tercurah bagi setiap kami. Di dalam-Mu ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Perenungan kita hari ini didasarkan pada firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Yang demikian sabda Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia percaya, merenungkan, serta memelihara kebenaran firman-Nya dalam keseharian. Haleluya. Amin. Ketika kami hendak rekaman beberapa waktu yang lalu, ternyata ada insiden di mana listrik padam. Kemudian sambil menunggu listrik menyala, kami bermain-main dengan Jaser dan juga Angga, salah dua dari anak-anak kita sekolah minggu. Kami bermain bayangan lewat senter, lewat cahaya senter. Kami kemudian membuat bayangan dan kemudian kami mempraktekkan satu hal. Ternyata ketika semakin dekat kami dengan cahaya senter, bayangan kami itu semakin besar. Sebaliknya, ketika kami menjauhkan diri kami dari bayangan senter itu, maka bayangan yang dihasilkan itu menjadi semakin kecil. Dengan kata lain, semakin dekat kita dengan cahaya, maka kita punya bayangan yang lebih besar dan sebaliknya. Dari satu momen yang mungkin terkesan biasa dan terkesan main-main itu, ada satu refleksi yang bisa kita ambil dan bisa kita renungkan bersama. Yaitu ketika semakin kita dekat dengan sang terang, maka kita akan bisa punya kekuatan dan daya yang jauh lebih besar. Sebaliknya, ketika kita menjauhi sang terang itu, yang dimana itu adalah Tuhan sendiri, maka kita semakin kecil, kita semakin lemah, oleh karena kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dalam bacaan kita pada saat ini, Ibu, Bapak, Saudara dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diperhadapkan pada satu cerita, pada satu kisah di mana ketika Yesus dan murid-muridnya sedang ingin melewati atau menyeberangi danau, ada satu insiden di mana gelombang laut itu mengamuk dengan luar biasa. Angin juga berhembus dengan sangat kencang. Kemudian takutlah semua murid-murid di perahu itu, di mana pada waktu itu Yesus sedang tertidur. Maka dengan mungkin nada yang agak marah, nada yang agak kesal, dan juga campur takut, campur khawatir karena bisa jadi mereka akan terguling perahunya dan mereka akan binasa. Kemudian mereka berkata kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Satu ungkapan di mana ungkapan kekesalan, ungkapan marah mungkin juga yang campur aduk menjadi satu kalimat itu. Satu kalimat,
Tuhan tolonglah kita binasa. Tapi kemudian Yesus bangun, entah Yesus memang tertidur atau tidak tidur, kita tidak tahu. Tetapi kemudian Yesus bangun dan Yesus mengatakan kepada para murid, "Kenapa kamu takut? Kamu kurang percaya?" Kemudian setelah mengatakan itu, Yesus menghardik angin dan danau, kemudian semuanya reda dan semuanya selamat. Dari kisah ini kita belajar bahwa kita seringkali punya persoalan dalam kehidupan kita. Kita punya gelombang, kita punya angin ribut dalam hidup kita. Kita punya krisis dalam kehidupan kita. Bahkan krisis itu dialami oleh semua orang. Dari mulai anak-anak sampai dengan lanjut usia. Kita semua punya krisis masing-masing. Anak-anak mungkin punya krisis tentang bermain dengan teman-temannya. Apalagi sekarang mungkin di daerah-daerah tertentu, di rumah-rumah tertentu, anak ini nggak punya teman bermain. Dia mungkin mengalami krisis di rumah. Atau juga krisis dalam menghadapi pelajarannya. Menghadapi bagaimana harus menangkap pelajaran, kadang juga nggak ngerti, nggak mudeng. Mereka harus struggle untuk belajar, mereka harus tangguh untuk belajar. Mereka punya krisis sendiri. Remaja pemuda juga begitu, mereka punya krisisnya sendiri. Krisis soal pergaulan, krisis soal masa depan, krisis soal percintaan, dan juga banyak sekali krisis lainnya. Bahkan juga ketika sudah lansia pun juga pasti punya krisis tertentu. Takut misalnya, nanti kalau tua sakit yang mau ngerawat siapa, anak-anaknya kira-kira mau merawat atau tidak, kira-kira kemudian nanti tuanya bagaimana, dan lain sebagainya. Punya ketakutan, punya krisis, punya kekhawatiran, dan mungkin itu membuat kita menjadi stres, membuat kita menjadi tidak bisa berpikir jernih di dalam kita menghadapi kehidupan kita, menghadapi gelombang kita. Maka satu yang dikatakan oleh murid-murid Yesus adalah mereka meminta tolong kepada Yesus. "Tuhan, tolonglah kami binasa." Meskipun mereka mungkin agak takut, agak ragu, agak jengkel kepada Yesus, tetapi mereka tetap berharap, mereka tetap berusaha untuk mendekatkan diri mereka kepada Yesus. Mereka berusaha mendekatkan diri mereka kepada Sang Sumber kekuatan, Sang Sumber terang itu. Maka kemudian mereka dimampukan, mereka dikuatkan, dan Tuhan pun pada akhirnya menolong mereka. Sama halnya dengan cerita di awal tadi. Ketika kita mendekatkan diri kita dengan cahaya, maka bayangan kita semakin besar. Menjauhkan diri dari cahaya, bayangan kita semakin lemah dan semakin kecil. Dari sini juga kita belajar bahwa ketika kita menghadapi gelombang dan krisis yang sedemikian rupa itu, seringkali justru kita tidak mendekatkan diri kita kepada Sang Sumber kekuatan. Tetapi justru kita menjauhkan diri kita darinya. Kita kemudian merasa protes, kita nggak terima, tetapi ketidakterimaan kita, protes kita itu bukan semakin mendekatkan kita, tetapi justru membuat kita berpaling dari Tuhan. Kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ngapain berdoa sama Tuhan? Ngapain dekat sama Tuhan? Kehidupan saya juga terus begini, krisis saya juga nggak selesai, saya juga tetap punya masalah banyak, saya juga tetap punya kekhawatiran banyak, saya tetap takut menghadapi ini, itu, dan lain sebagainya. Akhirnya kita memilih untuk kemudian berpijak pada diri kita sendiri, berpijak pada kaki kita sendiri untuk mengandalkan pikiran dan kemampuan kita, yang padahal kekuatan dan kemampuan itu terbatas. Oleh karena itu, melalui teks ini kita diingatkan bahwa ketika kita mengalami banyak masalah, kita semua punya masalah kita masing-masing, kita semua punya krisis kita masing-masing. Tetapi salah satu yang Yesus tawarkan adalah, datanglah, ayo ke sini. Semakin kita dekat, semakin kita datang, maka kita akan semakin dimampukan dan dikuatkan untuk menghadapi setiap krisis kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita memasrahkan setiap pergumulan kita, menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan untuk meminta kekuatan yang besar, yang jauh lebih besar darinya. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami menghadapi dan menjalani hidup kami selalu berjumpa dengan banyak krisis. Kami selalu berjumpa dengan banyak persoalan, banyak pergumulan. Tetapi satu yang kami percaya adalah ketika kami semakin mendekatkan diri kepadamu, kami akan semakin Engkau kuatkan. Kami punya kekuatan yang lebih dari keterbatasan kekuatan kami, yaitu kekuatan yang berasal dari Engkau. Oleh karena itu Tuhan,
Mampukan kami untuk kami semakin dekat dengan Engkau. Mampukan kami untuk kami memiliki daya menghadapi krisis dan menyelesaikan setiap pergumulan kami. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menyertai dan menolong kami. Ya Bapa, saat ini kami hendak menyerahkan juga untuk segala pergumulan yang mungkin saat ini sedang kami alami. Berapapun usia kami, apapun saat ini profesi kami, baik sebagai pelajar, baik sebagai mungkin yang sedang mencari pekerjaan, atau orang yang bekerja, atau bahkan kami yang saat ini memasuki masa lansia. Kami mungkin punya pergumulan masing-masing, kami punya krisis masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, supaya kami bisa menghadapi semuanya itu. Supaya kami bisa Engkau kuatkan, melawan dan menyelesaikan pergumulan kami. Ajar kami untuk kami tidak lari dari gelombang kami. Ajar kami untuk berani menghadapinya bersama-sama dengan Engkau. Ya Tuhan, saat ini kami juga secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang juga dengan proses pemulihan kesehatannya, dengan penyembuhannya. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk saudara-saudara kami, Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Slamet Purnomo, Bapak Sariman PH, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Iska Puja Esa, Ibu Novalina Elin Purba. Juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta Gunawan yang saat ini sedang terganggu kesehatannya bersama dengan keluarga. Kami juga berdoa untuk Bapak Saharun, Ibu Maria Tanan Lapu, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repen Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Anak Nasya Alana Putri, dan juga untuk saudara-saudara kami yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka, Tuhan yang menguatkan mereka, dan kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan atas mereka. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja, dan kesembuhan serta kepulihan-Mu hadir bagi saudara-saudara kami ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami. Kami menyerahkan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tegira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Mojangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kon Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elia Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau pun juga menguatkan mereka Tuhan, orang tua kami ini dalam segala pergumulan mereka, dalam segala perasaan mungkin ketakutan, kekhawatiran, ataupun juga kecemasan tentang banyak hal. Kiranya kasih-Mu boleh menenangkan mereka, dan kehadiran-Mu boleh memberikan daya bagi setiap orang tua kami ini. Kami menyerahkan Tuhan pergumulan kami, dan kami menyerahkan segala hidup kami, perjalanan kami, pekerjaan, serta tanggung jawab kami, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya kami Engkau mampukan untuk melewati dan menghadapi semuanya. Di dalam-Mu ya Allah, kami serahkan doa dan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Amin.